Oke, halo guys, balik lagi di channelnya AZ Crypto World. Nah, kali ini kita ngelihat market crypto nih hancur banget ya. Yang pertama-tama gue akan ngomongin dulu SLP. Ini kita bisa cek SLP udah jebol all time low-nya. Ini sekarang di 0,00464. Kalau ditanya gue rugi nggak? Yes, gue rugi. Sempet CL nggak? Tidak, karena kemarin ngurusin yang lain gitu ya. Jadi nggak sempet CL, ya udahlah gue anggap itu duit hilang aja nggak masalah gitu karena jumlahnya menurut gua masih bisa ditolerir lah ya seperti itu gitu ya. Nah, jadi buat kalian yang nanya istilahnya apakah layak untuk serok SLP lagi sekarang gitu ya. Kalau gua balik lagi gua selalu ngomong mending nyerok koin lain gitu walaupun kalian nyangkut ke istilahnya kalian ingin average down untuk cepat keluar gitu ya. Tapi kalau gua boleh nyaranin mending nyerok-nyerok model BTC, Ethereum, BNB, Solana yang istilahnya punya use case, punya penggunanya lebih rame dan solid gitu ya. Maksudnya walaupun di kondisi seperti ini maksudnya kita lihat harganya belum sempet all time low lah gitu ya. Berbeda dengan SLP yang koinnya ya emang koin hanya untuk di dump, belum ada use case-nya, kita tahu sama-sama gitu ya. Jadi kayak ya udah stop it gitu ya. Kita sekarang cek coin market cap, kita akan lihat hari ini betapa berdarahnya market gitu ya. Lihatnya simple, kemarin market cap sebulan lalu lah atau 2 bulan lalu kita bisa cek itu sekitar 1,9 berapa nih? 9 triliun mungkin ya. 1,9 triliun dolar gitu ya. Sekarang sisa 1,18 doang. Jadi istilahnya total duit yang hilang dari kripto ini udah mau setengah lah ngomong kasarnya gitu dan yes it's menakutkan gitu ya. Dan apalagi event yang terbaru ini Luna, gue untungnya sih nggak pernah merekomendasikan komen ini entah kenapa gitu ya. Karena gue ngelihat dia nge-switch reserve-nya jadi BS, jadi Bitcoin aja itu menurut gue udah aneh. Itu it's not a good thing buat gue gitu karena balik lagi untuk nahan suatu harga koin gitu ya kita pakainya stable coin pasti bukan BTC dan at the end buat jaga Terra Lunanya atau harga UST-nya at the end dia jual lagi Bitcoin-nya di mana muter-muter aja terus di mana bikin Bitcoin sampai harga sekarang tinggal 27.000 ya sebenarnya jatuhnya sama aja nggak sih gitu ya mendingan lu simpen stable gitu ya jadi kemarin kalau in case ada orang mau jebolin UST-nya lu masih punya stable tuh lu masih kuat lah istilahnya seperti itu ya tapi ya udah nasi sudah jadi bubur bahkan sampai Terra Foundation-nya pun udah mulai diincer SEC gitu ya. Nah itu yang perlu jadi note lah gitu. Kalau nyangkut di Terra gimana udah diemin aja nggak usah dibuka. Jangan stres jangan bunuh diri karena di Twitter pun gue udah lihat orang sampai bunuh diri gara-gara stres di UST gitu ya. Setelah UST ini ada berita baru lagi di mana Tether tadi sempat mau coba untuk dibikin kayak USD. Ini kalau kita lihat chartnya ya. Emang ini crypto market lagi gila banget gitu ya. Lagi kacau udah gue bilang karena dari dulu kita nggak ada melihat permainan seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita cek tadi USDT ya, USDT itu istilahnya mother of stablecoin lah gitu ya. Karena istilahnya dia yang menjadi pairing utama di setiap exchanger gitu ya. Tadi hampir turun sampai sekitar 0,95 gitu ya, tapi udah bounce back sekarang sekitar mungkin 98 99. Tapi ini efeknya gimana gitu ya. Tadi efeknya gua sempat ngeliat juga. Jadi pairing BUSD BIDR aja sampai 15.000 gitu loh dan ini cukup hati-hati aja sih gitu. Dan apakah USDT aman atau tidak? Menurut gue USDT masih aman. Kenapa gitu ya? Karena ini dites udah masih kuat gitu ya dan istilahnya USDT dipakai di semua exchanger gitu lah. Kalau USDT sampai gagal udah crypto market hancur habis-habisan gitu ya intinya. Sekarang kita lihat top 10 coin market cap nih ya. Ini pertama masih Bitcoin untungnya di 27.000, Ethereum 1.900 ngomongnya gitu ya. Ini Tether aja 0,98. Nah, tadi ketika Tether turun kita bisa lihat USDC-nya ngepump gitu ya, naik gitu ya. Dan BNB sisa 252 nih. Dibandingkan kalian serok SLP, mending kalian serok BNB, Ethereum, Bitcoin. Ini kalau sekarang kalian serok dia bounce 20-30% itu sangat nikmat gitu ya. Dan kali itu kita bisa lihat BUSD di sini juga nih ya, dia ngepump juga. Jadi tadi ketika Tethernya turun, yang naik adalah USDC dan BUSD seperti itu.
Kalau Cardano gue kurang rekomen karena menurut gue kurang rame networknya. Ini Solana juga bisa menjadi salah satu pilihan. Sekarang harganya 43,98 gitu ya. Jadi kalau kalian beli potensi naiknya masih ada 5x gitu ya. Kalau Doge gue nggak mau terlalu lihat gitu ya. Dan ini Terra Luna walaupun udah ngedam gitu banyak USD-nya, tetap ya masih top 20 ya, masih oke lah ya gitu ya. Dan kalau Luna emang udah hilang dari peredaran sih. Ini kita nggak melihat Luna di top 50 ya. Tapi kelihatannya sih dia akan balikin USD dulu baru dia akan bekerja dengan Lunanya gitu ya. Tadi kalau USD kita lihat di sini nih di 0,3 sekarang udah balik 0,6 gitu ya. Seperti itu kurang lebih kondisi crypto market saat ini gitu ya. Nah, jadi buat kalian yang masih pengen beli SLP, sekali lagi gue mau warning untuk nggak usah beli gitu ya, karena kita bisa cek ini penurunannya aja seperti gue bilang, kalau dia jebol sini, BTC jebol 30.000 ya, yang support kuat itu, maka otomatis jebolnya akan lebih kuat. Dan ini terbukti kita bisa cek ketika dia jebol support ini, kita bisa cek ya dari 8 ke 46. Tadi sempat sekitar 4 deket gitu ya. Istilahnya kalau kalian serok di sini pun udah hilang 50% gitu. Jadi makanya hati-hati, sekali lagi gue bilang untuk main koin yang seperti ini, apalagi koinnya yang nggak punya use case yang bagus gitu loh ya. Oke, sekarang kita pindah ke Bitcoin ya. Oke, kalau Bitcoin ya, nah di sini kita bisa cek ya. Di sini support itu dijebolin dengan mudah gitu ya. Kita bisa melihat di sini sepertinya bau-baunya kita akan mulai winter market ya. Dimana kita akan mulai crypto winter gitu, dimana market itu lesu banget gitu ya. Sedangkan duit itu istilahnya gak ada yang masuk karena istilahnya duit-duitnya retail ini udah diambilin lah, udah di TP-TPin sama whales-nya, dan sekarang sisa kita-kita nih yang ketinggalan gitu. Jadi otomatis ini winter lah. Jadi butuh waktu untuk orang ngumpulin duit gitu ya. Nah, ini selanjutnya di mana sih untuk Bitcoin gitu ya. Kalau gue melihat di sini kan support ini udah jebol ya. Gue merasa di sini ada support kecil sih di sekitar 26 ribuan. Karena di sini sempat dipantulin sedikit ya. Jadi nextnya adalah di 26.000, lalu di kotak ini juga bisa di 22.500 gitu ya. Nah, menurut info yang beredar, area ini yang kotak orange ini adalah area miner gitu ya. Dimana di sini adalah titik BEP-nya miner gitu. Jadi untuk running Bitcoin networknya itu gitu ya, miner itu untuk mining Bitcoin gitu, mereka tuh minimal dalam sebulan butuh $22.000 lah untuk nutupin cost electricity dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian adalah ketika harganya sudah di bawah 22.000. Kalau minernya shutdown karena ngerasa rugi, nggak bisa ditutupin dengan miningnya, maka crypto market akan lebih hancur-hancuran lagi seperti itu sih. Karena harga BTC juga mereka akan jual-jualin gitu ya, akan ngedam terus. Ya udah, gua nggak tahu nih market crypto nanti siapa akan jadi mothernya gitu. Jadi sekarang punya duit pun jatuhnya bukan mau beli tapi jadi fear. Gue sih sendiri juga ngalamin fear banget gitu ya. Gue udah mulai agak stop beli ya, karena balik lagi belum ngelihat sedikit pun pemantulan ya. Walau padahal kita bisa cek dia berdarah sudah begitu dalam gitu ya. Dan yang mau serok, balik lagi gue juga bilang selalu untuk sediain cash gitu. Jadi kalau mau serok pun pelan-pelan. Kondisi market gini kalian gak bisa lamsam gitu ya. Kalau kemarin kita lamsam di area 30.000 gitu ya, karena percaya itu support gitu ya. Dan ini udah minus lagi nih ke bawah, hampir minus 3.000 sampai 4.000. Jadi kayak ya udah, makanya harus selalu pegang cash dari kemarin gue bilang ya. Jadi kalaupun kalian mau beli, selalu cicil, averaging, jangan pernah di HK semua, seperti itu sih. Ya, oke, kondisi market kayak gini nggak kalian doang yang ngalamin, nggak kalian doang yang stres gitu, banyak orang yang stres, apalagi yang nyangkut di Luna. Jadi stay strong gitu ya, karena di market ini ketika bounce ya otomatis kita yang udah serok-serok di kondisi seperti ini yang akan mendapatkan hasilnya gitu, yang memetik buah manisnya. Nah, dari gue sih seperti itu aja sih gitu ya. Untuk SLP udah pindah aja ke koin lain, jangan beli SLP lagi karena balik lagi aksi pun udah lemas. Kita lihat kondisi market seperti ini, play to earn pun semuanya lemas, tidak ada yang
mau ngegas segala macam, tapi ya udahlah gitu loh ya. Jadi oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga membantu, semoga menginformasi, semoga lebih meyakinkan kalian untuk melakukan apalah di crypto market ini ya, karena ya market capnya kita bisa lihat tidak baik-baik saja. Seperti itu sih guys ya. Oke, jadi see you kalian di video-video lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Bye.